Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang operating system serta kelebihan dan kekurangan. Nah, sebelum menjelaskan lebih menjauh tentang kelebihan dan kekurangannya, di sini kita perlu tahu apa itu operating system. Nah, setiap komputer pasti memiliki sistem operasi di dalamnya. Beberapa sistem operasi terkenal yang bisa digunakan adalah Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Namun, apa itu sistem operasi? Sistem operasi itu sendiri itu adalah suatu kumpulan program yang mengelola sumber daya dan keseluruhan operasi yang terjadi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Mau sebaik apapun sistem yang dibuat, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari operating system ini? I'm fasting, like come on man. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu macOS. macOS merupakan sistem operasi closed source yang dikembangkan oleh Apple. macOS dikembangkan khusus untuk perangkat Apple seperti MacBook dan iMac. Apa saja kelebihan dan kekurangan macOS? Kelebihannya yang pertama adalah performanya yang optimal. Salah satu keunggulan utama macOS adalah kemampuannya untuk memberikan performa yang maksimal pada perangkat keras Apple. Sistem operasi ini dirancang secara khusus untuk berjalan dengan efisien pada perangkat keras yang disediakan oleh Apple. Lalu kelebihannya yang kedua, memiliki keamanan yang tinggi. macOS dirancang dengan lapisan keamanan yang kuat, sehingga minim dari serangan virus dan malware. Lalu yang ketiga, user interface yang elegan. Salah satu ciri khas macOS adalah user interface yang elegan dan cantik, desain yang bersih, ikonik, dan menarik. Lalu yang keempat, cocok untuk pengguna kreatif. macOS seringkali menjadi pilihan utama bagi para profesional kreatif, seperti desainer grafis, fotografer, dan content creator. Di balik kelebihannya terdapat beberapa kekurangan dari macOS. Yang pertama adalah harganya yang relatif mahal. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang kurang terjangkau bagi sebagian orang. Lalu yang kedua, keterbatasan ekosistem. macOS hanya dapat berjalan pada perangkat keras yang diproduksi oleh Apple. Yang ketiga, keterbatasan dalam peningkatan perangkat keras. Komponen perangkat keras pada produk Apple cenderung terikat secara built-in dan diintegrasikan secara rapat dengan komponen lainnya, sehingga pengguna memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk meningkatkan atau mengganti komponen perangkat keras secara terpisah. Sekarang kita masuk ke Linux. Apa itu Linux? Linux adalah sistem operasi yang memiliki kernel Linux sebagai inti, serta aplikasi tambahan dan modul pendukung lainnya agar dapat berfungsi sepenuhnya seperti sistem operasi pada umumnya. Dikenal sebagai sistem operasi sumber terbuka atau open source, Linux memungkinkan pengguna untuk menggunakan dan mengembangkannya secara gratis. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan Linux. Yang pertama, sumber terbuka, yang berarti kode sumbernya dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapapun secara bebas. Yang kedua, ringan dan cepat. Linux dikenal karena kinerjanya yang ringan dan responsif, menjadikannya pilihan yang ideal untuk pengguna yang membutuhkan sistem yang efisien dan cepat. Yang ketiga, komunitas besar. Linux memiliki komunitas pengguna dan pengembangan yang besar dan beragam. Yang keempat, ancaman virus yang rendah. Dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, Linux memiliki jumlah serangan virus dan malware yang jauh lebih rendah. Yang kelima, pembaruan secara rutin, yang memastikan bahwa setiap sistem aman dan diperbarui dengan fitur terbaru dan perbaikan keamanan. Linux juga memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan. 1. Pilihan perangkat lunak yang terbatas. Meskipun terdapat banyak aplikasi yang tersedia untuk Linux, terdapat beberapa perangkat lunak yang mungkin tidak tersedia atau memiliki fitur yang terbatas dibandingkan dengan sistem operasi komersial lainnya. 2. Grafis yang kurang memuaskan. Untuk program yang membutuhkan pemrosesan grafis yang intensif, seperti desain grafis atau permainan video, Linux mungkin tidak seoptimal sistem operasi lainnya dalam hal kualitas dan grafisnya. 3. Kurangnya dukungan untuk perangkat keras. Dalam beberapa tahun terakhir, masih mungkin bagi pengguna Linux untuk mengalami kesulitan dalam menemukan driver yang cocok untuk beberapa perangkat keras tertentu. 4. Kurang cocok untuk bermain game. Masih terdapat kekurangan dalam perpustakaan game Linux dibandingkan dengan platform lainnya. Windows adalah jendela. Anda
So, Windows adalah sistem operasi yang telah menjadi bagian integral dari sejarah komputasi sejak diluncurkan pada tahun 1985 oleh pendiri Microsoft yaitu Bill Gates. Berikut adalah beberapa perpanjangan dan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Windows yang pertama itu adalah performa yang maksimal. Dengan optimalisasi yang terus-menerus, pengguna dapat mengandalkan Windows untuk menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar dan efisien. Yang kedua, fitur lengkap. Salah satu kekuatan utama Windows adalah keberadaan fitur yang mendukung berbagai kebutuhan pengguna sehari-hari. Windows menyediakan beragam alat yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas mereka, seperti tugas sekolah dan tugas kantoran. Yang ketiga, kompatibilitas perangkat keras. Windows dirancang untuk dapat berjalan di berbagai perangkat keras, mulai dari desktop dan laptop hingga tablet dan perangkat mobile. Yang keempat, popularitas dan pengguna. Hal ini memfasilitasi kolaborasi, pertukaran informasi, dan dukungan komunitas yang luas untuk pengguna Windows di seluruh dunia. Nah, sekarang kekurangan Windows. 1. Kendala aplikasi pada versi baru. Beberapa aplikasi mungkin mengalami kendala atau tidak sepenuhnya kompatibel dengan pembaruan terbaru Windows, menyebabkan pengguna harus menyesuaikan diri atau pembaruan terbaru Windows. Yang kedua, performa relatif terhadap sistem operasi lain, meskipun Windows terus berupaya untuk meningkatkan performa. Beberapa pengguna menganggap bahwa sistem operasi lain seperti Linux dan macOS memiliki kinerja yang lebih baik dalam beberapa aspek tertentu, seperti kestabilan dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, ancaman virus. Sebagai sistem operasi yang paling populer, Windows rentan terhadap serangan malware dan virus. Dan yang terakhir, keamanan rentan terhadap hacking. Meskipun upaya terus dilakukan untuk meningkatkan keamanan sistem, Windows masih rentan terhadap berbagai metode hacking dan serangan cyber. Dengan terus mengembangkan dan meningkatkan sistem operasinya, Microsoft berusaha untuk mengatasi kelemahan yang ada sambil mempertahankan keunggulan Windows sebagai salah satu platform komputasi termuka di dunia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu iOS. iOS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple yang menjalankan perangkat seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Lalu, apa saja kelebihan dari iOS? Yang pertama adalah user interface-nya yang simpel. iPhone sendiri memang dikenal dengan user interface-nya yang simpel dan clean. Antar bukanya yang rapi, icon-iconnya jelas, dan menu-menunya yang gak ribet. Yang kedua, lebih aman dari Android. Apple punya proses seleksi yang ketat buat memastikan aplikasi yang diizinkan di App Store aman dan enggak mengandung malware. Lalu yang ketiga, ekosistem yang lengkap, membuat kita menghubungkan dan berbagi informasi dengan mudah antar perangkat. Misalnya, mengangkat telepon dan membalas pesan bisa kamu lakukan di Apple Watch jika kamu lupa membawa iPhone keluar. Lalu apa saja kekurangan dari iOS? Yang pertama adalah harganya yang mahal. Ini bisa jadi sedikit kendala buat orang-orang yang punya budget terbatas. Namun perlu diketahui bahwa iPhone memiliki harga yang relatif tinggi. Ini memang karena dari kombinasi performa, desain yang lebih baik dengan beberapa perangkat Android kelasnya. Yang kedua adalah hanya terbatas di iPhone, menjadikannya sebuah platform yang sangat terintegrasi dengan produk-produk Apple lainnya. Meskipun terbatas pada perangkat iPhone, iOS telah menjadi fondasi yang kuat untuk ekosistem Apple. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Android. Nah, Android itu adalah sistem operasi yang berbasis Linux dengan kode sumber terbuka dan berlisensi Apache 2.0 yang dirancang beragam untuk perangkat bergerak touchscreen seperti smartphone dan tablet. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Android. Kelebihan pertama adalah open source. Dengan sifatnya open source, siapa saja bisa menggunakannya tanpa harus membeli lisensi. Developer maupun pengembang akan lebih mudah mengoptimalkan dan mengembangkan sistem operasi ini untuk smartphone buatannya. Kelebihan yang kedua adalah memiliki harga yang beragam. Smartphone dengan sistem operasi ini mudah menjangkau semua kalangan karena ada harga yang terjangkau. Dan ada juga harga jualnya tinggi. Semakin tinggi harganya, maka semakin mumpuni spesifikasinya.
Kelebihan ketiga, didukung oleh banyak aplikasi. Karena sifatnya yang open source, banyak pengembang yang mudah mengembangkan aplikasi dari source code sehingga banyak aplikasi yang bisa ditemukan di Play Store. Kelebihan keempat adalah mudah dimodifikasi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap performa smartphone sehingga bisa bekerja dengan cepat dan menyesuaikan kebutuhan. Kekurangan Android. Yang pertama adalah sistem bekerja cukup berat. OS ini memiliki sistem bekerja cukup berat sehingga membutuhkan banyak memori, baik itu ROM maupun RAM. Kekurangan kedua adalah kurang stabil dan optimal. Terkadang hasil modifikasi bisa membuat OS jadi kurang responsif atau sedikit lelet, sehingga bisa mempengaruhi hardware dan membuatnya cepat panas dan memori lebih mudah bocor. Kekurangan ketiga, terlalu banyak iklan di aplikasi. Aplikasi yang diunduh dari Google Play Store terkadang terlalu banyak memuat iklan sehingga mengganggu si pengguna.